Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Kita bertemu lagi pada malam hari ini. Saya akan membuka konten dengan judul Sisi Gelap Seorang Teolog. Ketika panjenengan masuk di dalam dunia apologet, maka panjenengan akan ketemu orang-orang yang memiliki perilaku yang menurut Anda itu nggak cocok dengan Anda. Menurut panjenengan itu menyimpang. Padahal dia itu sangat fasih di dalam menghafal firman Tuhan, sangat fasih dalam membuat tatanan teologi. Panjenengan agak bingung nih, kenapa ya orang ini kok bisa seperti ini. Nah, saya buka di malam hari ini dengan konten dengan judul Sisi Gelap Seorang Teolog. Kurang lebih kita soroti ya empat hal yang menjadi sisi gelap dari seorang teolog. Yang pertama itu adalah bagaimana dia menjadi penyerong kerajaan surga. Ya, kerajaan surga yang harusnya berjalan lurus seperti ini, ya, dia serong ke sini. Bukan disuruh balik arah loh ya. Ya kalau balik arah nggak ada yang mau ngikut dia. Dia serong sedikit, kecerik sedikit serong ke kanan, atau kecerik sedikit serong ke kiri. Nah itulah bagaimana para teolog itu menyerong kerajaan surga. Kita buka ya di dalam Matius 11 ayat 12 ya. Saya bacakan ya. Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Kenapa sih teolog itu kok dia tuh ingin menyerong kerajaan surga? Kenapa? Ya karena tinggal dia tuh kecil dikit. Jadi kerajaan surga itu kan sudah seperti kereta api. Ya kan, yang punya daya besar, daya jelajah besar, power besar untuk berjalan. Kalau dia melawan kereta api itu, dia akan kelindas. Begitu. Kalau dia membiarkan kereta api itu lurus, dia nggak dapat apa-apa. Ya kan, nggak dapat apa-apa. Yang dapat penuh itu kan kerajaan surga, memang tujuannya lurus ke sono. Makanya supaya dia itu mendapat sesuatu, ya dia serong sedikit. Nah, panjenengan itu tahulah apa yang sedang terjadi di zaman modern ini. Wah, pasti tahu. Ya kan? Nah, sekarang panjenengan tuh lihat itu, kehidupan mereka ya. Saya pasti nanti dianggap iri. Dianggap iri pasti. Jadi ada yang istilahnya terpanggil. Ya, saya bahkan follow ya akun Facebooknya itu. Nama akun Facebooknya kalau tidak salah tuh Maleyaki 10 atau apa gitu. Dia terpanggil mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk membuat semacam riset. Hamba Tuhan yang outfitnya pakai Rolex, lalu pakai baju yang mahal, lalu pakai sepatu yang mahal. Dia survei itu. Dia posting di akun Facebooknya itu. Saya geleng-geleng kepala gitu. Kok bisa sempet-sempetnya nyari beginian gitu. Tapi itu panggilan dia, ya. Ya, kita harus menghormati panggilan orang beda-beda. Kalau saya panggilannya memang membahas eisegesis hakikat Allah. Panggilan saya di situ. Tapi panggilan ini dia nggak peduli dengan doktrin masa bodoh amat. Dia panggilannya tuh setiap hari ya meneliti hamba Tuhan yang kaya raya, hamba Tuhan yang menikmati kemewahan. Bahkan dia upload itu seorang hamba Tuhan yang dari Filipina yang memiliki istana sendiri. Ya, tukang kebunnya itu adalah jemaatnya yang nggak dibayar itu. Dia bahas di situ. Luar biasa. Saya heran itu kok ya punya waktu begitu loh. Wah, benar-benar entahlah gitu.
Jelas dia bekerja ya, dia bekerja dan memberikan dedikasinya sebagian waktu untuk meriset para hamba Tuhan yang menyerong kerajaan surga. Ya, kaya raya dari hasil serongannya itu. Itu adalah sisi gelap para teolog. Nah, tentu saja yang dia sering serang itu adalah Maleakhi 3 ayat 10 tentang perpuluhan. Aduh, makanya akunnya aja kalau tidak salah itu Maleakhi 10 atau apa gitu. Aduh, udahlah, saya sering ketawa itu kalau saya sering baca gitu loh, sering baca narasi-narasinya, sering baca surveinya dan sebagainya begitu. Nah, inilah sisi gelap seorang teolog, bro. Ya, dia menyerong kerajaan surga. Ya, kalau dia melawan kerajaan surga jelas nggak bisa, dia akan kelindes. Itu seperti kereta api besar kok. Ya, seperti kereta Argolau. Panjenengan coba melawan, membuat Argolau balik arah, ya kelindes, sudah mati gepeng. Nggak bisa kalian melawan kerajaan surga, itu nggak bisa. Tapi kalau menyerong gitu, menyerong dengan teknik keceriaan dikit gitu bisa. Ya kan? Menyerong. Nah, membuat rel yang seperti ketapel begitu, lalu jalur relnya tuh digerakin gini, jeglek gitu, menyerong gitu. Nah, itu sering kita jumpai. Ya, di dalam area teologi, area perdebatan apologet itu kita juga akan sering jumpai para teolog-teolog yang menyerong kerajaan surga. Gitu. Makanya panjenengan itu tidak perlu terkejut dengan adanya realitas seperti itu. Ya, pokoknya yang jelas ya seperti saya ini. Ya, kita fokus saja dengan panggilan kita. Kita fokus saja dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu bagaimana? Kehendak Tuhan kita itu ingin menutup segel, ya, menutup segel yang telah jebol. 5 segel yang telah jebol itu kita tutup. Supaya tuh doktrin eisegesis hakikat Allahnya itu menjadi benar. Saya panggilannya di situ, bro. Dan saya bersukacita ya, menjalani panggilan itu. Entah berhasil entah tidak, saya serahkan pada Tuhan. Ya, nggak ada masalah saya itu. Entah berhasil entah tidak, ya kalau berhasil ya seneng banget. Seneng banget. Subscribe-nya sampai 100.000 ya kan? Seneng banget, bro. Ya kan? Seneng banget. Viewernya sampai jutaan, seneng banget. Gitu. Tapi kita istilahnya bukan itu. Bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah kita itu mencoba menyenangkan hati Tuhan dengan melaksanakan kehendak Beliau. Begitu. Nah, ini adalah salah satu sisi gelap. Sisi gelap menjadi seorang teolog. Nah, supaya panjenengan kalau masuk di dalam dunia apologet itu tidak kaget. Tidak kaget. Lalu yang kedua itu adalah munafik. Kita buka ya. Di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 8 ya. Sisi gelap seorang teolog. Saya bacakan. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Munafik, bro. Ya. Jadi memang sisi gelap dari seorang teolog yang kedua itu adalah munafik. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka memang sedang mengejar pujian dari manusia. Begitu. Jadi mereka tuh dalam mempelajari doktrin, dalam mempelajari firman Tuhan, orientasinya tuh manusia. Manusia semata-mata manusia, begitu. Begitu. Karena mereka memang punya orientasi itu untuk mencari harta. Untuk menyerong kerajaan surga.
begitu. Lalu apakah saya itu punya potensi ke arah sana? Punya, bro. Ya, saya bisa suatu ketika kelak di dalam pergerakan subordinat ini sukses ya. Lalu kemudian tergoda untuk menyerong kerajaan surga, saya mendapatkan kekayaan yang lebih dari semestinya dari pergerakan doktrin Triteos ini, bisa banget. Lalu berlaku munafik, bisa banget, bro. Ya, berdoa panjang-panjang supaya dihargai orang, bisa banget. Nah, ini memang sisi gelap dari kalau kita itu menjadi seorang teolog di situ. Kenapa kok saya sampaikan di konten saya ini? Karena saya takutnya itu beberapa viewer itu ketika terjun di dalam dunia apologet itu nggak siap dengan, ya maksudnya perilaku apologet yang nggak jelas begitu. Nah, ketika saya sampaikan ini ya panjenengan siap gitu. Oh iya, memang seperti inilah sisi gelap para teolog. Dan itu berlaku buat saya juga loh ya. Berlaku buat saya juga ya. Saya bisa juga memiliki sisi gelap gitu. Nah, kalau panjenengan melihat saya memiliki sisi gelap itu ya tinggal kalian tegur saya, nggak apa-apa. Begitu. Nah, ini memang apa ya? Memang suatu realitas. Realitas bahwa memang orang Kristen itu juga banyak yang tidak sempurna. Ya, banyak kelemahan di sana sini begitu. Jadi makanya kalian jangan tergesa-gesa ya mengaku sebagai pemegang kunci surga. Ya, masuk ke surga tidak semudah itu. Panjenengan harus melewati penghakiman. Nah, suatu ketika saya akan buka konten soteriologi ya, tapi masih jauh lah sepertinya. Ngerti ya? Jadi itu yang pertama tadi itu adalah menyerong kerajaan surga, yang kedua adalah munafik. Begitu. Lalu yang ketiga itu adalah suka membrainwash. Nah, ini yang penting ini. Penting panjenengan untuk memahaminya. Jadi para teolog itu memiliki memiliki itu loh, sisi gelap itu menjadi tukang brainwash, tukang cuci otak. Jadi dia itu ingin mencuci otak para pengikut-pengikutnya, membrainwash. Kalau panjenengan ya sering mendengarkan slogan kembali ke Alkitab. Nah, itu dia sedang membrainwash panjenengan. Begitu. Ya nggak mungkin kita kembali ke buku primbon, bro. Ya kembali ya pasti ke Alkitab. Begitu. Nah, kenapa kok para teolog itu dia itu tergoda untuk masuk ke dalam sisi gelapnya menjadi tukang brainwash? Karena kita ini istilahnya itu memiliki pengikut, ya memiliki pengikut itu tuh suatu kebanggaan, suatu kebanggaan, begitu. Loh, itu berlaku juga loh buat saya loh, berlaku juga. Ya, itu sisi gelap seorang teolog, berlaku bagi siapapun juga. Makanya saya ngomong seperti ini ya, supaya panjenengan yang menjadi viewer konten saya ini ya berhati-hati terhadap saya. Gitu. Berhati-hati terhadap saya. Panjenengan berhati-hati terhadap para teolog lain ya juga berhati-hati terhadap saya. Nah, kita ini bisa buka ya di dalam Kisah Rasul 16 ayat 17. Ini saya kasih salah satu contoh ya. Kisah Rasul 16 ayat 17. Nah, jadi Kisah Rasul 16 ayat 17 ini adalah
Sebelumnya ya, sebelumnya aja. Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 17. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya itu memperoleh penghasilan yang besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Nah, jadi begini bro. Ini tuh seorang roh tenung, seorang perempuan yang memiliki roh tenung. Kalau panjenengan itu menyimak channel-channel YouTube, contohnya di dalam channel Drive-Thru ya. Drive-Thru yang hostnya itu bernama Dave Stotts itu. Salah satunya dia itu menceritakan di zaman kuno dulu ya, negara Yunani itu banyak para peramal atau yang memiliki roh tenung itu mereka sebut dengan istilah oracle. Oracle, bro. Yang di zaman sekarang ini adalah salah satu software database yang terkemuka ya, Oracle. Tapi di zaman dulu, Oracle ini adalah suatu istilah bagi yang memiliki roh tenung atau peramal. Begitu. Nah, karena di zaman dahulu itu tidak ada Alkitab. Mereka membrainwash ya para umat, ya para khalayak ramai itu dengan cara berteriak. Ya, berteriak yang tadi saya bacakan itu. Mereka berseru dan katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kalau panjenengan baca dengan baik-baik, ini yang dia baca, itu yang punya roh tenung ini, nggak ada sesuatu yang salah. Ya sama, kalau mereka yang sering panjenengan jumpai dengan bilang kembali ke Alkitab, itu brainwash. Brainwash bro, juru brainwash, tukang brainwash, untuk mengendalikan pikiran panjenengan. Makanya saya buat konten ini supaya apa? Kalau panjenengan itu bertemu dengan teolog yang berulang-ulang ngomong kembali ke Alkitab, panjenengan harus waspada, bro. Karena dengan cara itu mereka tuh sedang membawa ya, mengendalikan Anda ini, panjenengan ini akan di brainwash. Begitu. Loh kan saya sudah bilang di dalam konten-konten saya sebelumnya, Alkitab itu harus memiliki tatanan teologi. Kalau panjenengan itu fokus kepada satu titik dan mengabaikan titik yang lain, 90% panjenengan ke arah menjadi bidat. Nah, itu udah saya katakan kemarin. Mudeng ya bro ya? Mudeng ya? Jadi ini apa yang dilakukan oleh Oracle ini, dia sedang membrainwash khalayak ramai itu. Dan apa yang dia katakan 100% tepat. Iya, lah kenapa kok bisa seperti itu? Karena ya Oracle ini tahu Paulus dan Barnabas ini kelihatannya ya ceritanya ya. Paulus dan Barnabas ini itu suatu ketika akan meninggalkan pulau itu. Ketika Paulus dan Barnabas akan meninggalkan pulau itu, ya, lalu siapa yang akan dipercaya? Ya Oracle itu. Oracle itu akan dipercaya dan terus menjalankan roh tenungnya, tapi sekarang dibungkus dengan Injil. Paham ya? Wah, itu karunia membedakan roh, panjenengan harus ngerti. Iya. Paham ya bro ya? Jadi memang seperti itu. Juru brainwash itu mekanisme kerjanya seperti itu. Makanya panjenengan hati-hati. Kalau ada orang ya yang selalu keluar-keluar itu, kembali ke Alkitab, hati-hati. Ya, panjenengan sedang di brainwash. Panjenengan sedang masuk ke dalam gua macan. Ya, panjenengan akan dimangsa oleh teolog itu dengan sisi gelapnya.
Nah, kalau panjenengan itu manut ya sudah begitu. Makanya saya buat konten ini supaya panjenengan hati-hati. Begitu. Ya termasuk saya, ya. Kalau saya tuh sering sering apa namanya? Gabrul begitu kan. Kembali ke Alkitab, kembali ke Alkitab. Ya kalau saya sering seperti itu ya panjenengan juga harus hati-hati. Ya, saya sedang melakukan namanya teknik brainwash. Oke? Paham ya? Lalu ini yang terakhir adalah memanipulasi pikiran orang. Waduh, ini sisi gelap teolog ya. Ini kemampuan tertinggi dari seorang teolog. Ya. Berlaku bagi orang lain juga berlaku bagi saya. Ingat itu ya. Jadi begini, kalau untuk konteks memanipulasi pikiran orang, ini dia itu memiliki kemampuan atau skill membuat tatanan teologi, tapi dia tuh mengarahkan kepada Injil lain. Injil lain. Ya, kita coba baca ya di dalam Filipi 3 ayat 2. Filipi ayat 32. Nah, kenapa Rasul Paulus itu sangat keras sekali ya? Ya, kenapa Rasul Paulus itu sangat keras sekali? Ini saya bacakan. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya. Karena memang apa ya? Rasul Paulus tahu. Rasul Paulus tahu. Ya, di dalam gereja itu nanti akan muncul mereka para teolog yang memiliki skill membuat tatanan teologi dan itu memanipulasi pikiran orang. Jadi orang-orang awam itu nggak ngerti, dia diseret ke arah Injil lain. Makanya nggak heran di dalam Wahyu 2 ayat 6 Tuhan Yesus berfirman, Wahyu 2 ayat 6 ya, kepada para teolog seperti ini yang memiliki skill seperti ini, itu kita coba buka Wahyu 2 ayat 6 ya. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Tuhan Yesus itu membenci Nikolaus. Loh kok bisa Tuhan Yesus membenci Nikolaus? Padahal Nikolaus itu diaken loh. Diaken bro. Itu di dalam Kisah Rasul 6 ayat 5 ya, kita baca. Itu diaken. Kisah Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Jadi Nikolaus ini adalah orang Yunani yang konvert menjadi proselit, menjadi pengikut Yudaisme, begitu. Lalu kemudian dia itu setelah konvert ke Yudaisme, dia menjadi pengikut Kristen. Tapi rasa terpesonanya dengan hukum Taurat dan mitzvot Yahudi itu masih dia terpesona. Dia membawa doktrin dari Yahudi ini ya, diselipkan kepada Injil. Itulah Injil lain yang di dalam Galatia 1 ayat 8 ditulis oleh Rasul Paulus. Galatia 1 ayat 8. Kita coba buka bareng ya. Galatia 1 ayat 7 saya bacakan. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga
yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya ini, Nikaulos itu, dia itu memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang dengan memasukkan Injil lain kepada orang-orang Kristen. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus membenci Nikaulos ya karena itu. Karena itu sisi gelap Nikaulos sebagai seorang teolog itu benar-benar gelap. Very dark. Gitu. Dan skillnya itu benar-benar pamungkas. Skill yang ultimate. Jadi memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang-orang Kristen. Sehingga itu dalam mempercayai Injil itu dia percaya pada Injil lain. Injil yang dibawa Nikolaus. Jadi Injil lain itu Injil plus. Injil plus. Injil plus Sabat. Injil plus sunat. Injil plus tambah-tambah yang lain begitu. Ya. Pokoknya ada tambahannya aja gitu. Injil plus. Gitu. Yang diambil dari hukum Taurat itu. Nah, ini adalah teknik manipulasi tingkat tinggi. Ya, makanya panjenengan hati-hati ya. Hati-hati kalau mendengar Injil plus ya. Entah plus sunat, entah plus sabat itu udah. Itu Injil lain. Itu adalah manipulasi pikiran orang, yaitu sisi gelap teolog yang tertinggi, yang pamungkas. Di mana Tuhan Yesus membenci itu. Gitu ya, clear ya. Nah, cukup pendek saja konten ini ya, sedulur Tritios ya. Kenapa saya kemas pendek? Karena ini memang di luar konteks exegesis hakikat Allah. Ini hanya saya berikan warning buat panjenengan ketika masuk dalam dunia apologet supaya berhati-hati terhadap sisi gelap para teolog, termasuk berhati-hati pada saya. Paham ya? Nah, semoga panjenengan bisa memilah-milah, bisa tidak termanipulasi oleh para teolog yang sedang melakukan penjabaran doktrin mereka. Saya akhiri pada malam hari ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu panjenengan. Salam Triteos, salam satu keluarga Allah, Tuhan memberkati.